Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Liberalisme Klasik Immanuelkan. Saya Hindun. Saya Muhammad Zaki Feruzamani. Saya Vivi Fitriah. Saya Rabiul Farihan Caniago. Saya Nisrina Nahdia Manila. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif liberalisme klasik. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi sorotan internasional sejak tahun 2014. Ada berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik ini. Namun di sini kami akan menggunakan pemikiran atau gagasan Immanuelkan untuk menganalisis konflik ini dari perspektif liberalisme klasik. Ketika melihat konflik ini dari perspektif liberalisme klasik, kita dapat menganalisisnya dengan berfokus pada prinsip-prinsip utama liberalisme, perdamaian, kebebasan individu, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas kondisi perang Rusia-Ukraina, konsep atau teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang akan menjadi fokus utama kami, analisis dan jawaban pertanyaan dengan menggunakan perspektif liberalisme klasik, serta kesimpulan. Analisis ini akan berfokus pada 3 alasan utama invasi Rusia ke Ukraina dari perspektif liberalisme klasik. Beberapa tahun belakangan ini, konflik antara Rusia dan Ukraina mulai memanas karena berbagai hal diantaranya seperti masalah gerakan separatis di Luhansk dan Donetsk, lalu ada Rusia yang menganeksasi Crimea, dan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Tetapi masalah yang cukup dominan belakangan ini adalah Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO pada dasarnya sah-sah saja, tetapi hal ini malah memancing amarah dari Presiden Rusia sendiri, yaitu Vladimir Putin. Dampak dari Ukraina yang ingin bergabung ke NATO pada Rusia diantaranya, 1. Jika Ukraina bergabung ke NATO, NATO akan mendirikan pangkalan militer di wilayah Ukraina yang dekat dengan perbatasan dengan Rusia. Rusia menganggap hal ini sebagai ancaman, dan pada akhirnya Rusia akan merasa security dilemma. 2. Gagalan niat Rusia yang ingin kembali membangkitkan Imperium Uni Soviet. Tetapi di tengah Rusia yang terus mengagresi, Ukraina terus berusaha untuk mencari dukungan internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara barat. Salah satu bukti Ukraina mencari dukungan adalah dengan aktif di berbagai forum internasional seperti PBB, OSCE, dan Uni Eropa. Ukraina memanfaatkan forum-forum ini untuk memperoleh dukungan diplomasi untuk menghadapi agresi Rusia. Lalu, pertanyaannya akan menjadi fokus utama kami dalam pembahasan ini adalah apa 3 alasan utama Rusia menginvasi Ukraina dalam perspektif liberalisme klasik. Tetapi sebelum itu, kami akan menjelaskan konsep dari teori liberalisme. Liberalisme klasik mencakup prinsip-prinsip mendasar seperti konsep tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke yang menyeratkan bahwa manusia lahir dalam keadaan netral tanpa kebaikan atau kejahatan yang melekat pada dirinya. Selain itu, terdapat juga konsep natural right yang menyatakan bahwa setiap manusia secara alamiah memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki properti. Hak-hak ini tidak dapat dicabut atau diambil oleh orang lain. Dalam keadaan alamiah, negara yang menganut sistem liberalisme klasik menganggap konflik dan perang sebagai keadaan yang umum terjadi. Perspektif ini melihat perdamaian dan kerjasama sebagai prasyarat penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Liberalisme klasik memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pembatasan campur tangan pemerintah sebagai cara untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Menurut pandangan ini, dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk mengejar kebahagiaan dan mengembangkan potensi pribadi mereka, serta membatasi campur tangan pemerintah dalam urusan pribadi dan ekonomi, masyarakat dapat mencapai stabilitas, kesejahteraan, dan kerjasama yang lebih baik. Dalam konteks keadaan alamiah negara yang ditandai oleh konflik dan perang, penting adanya konsep natural duty atau kewajiban alamiah yang memastikan bahwa perang dapat dihilangkan, sehingga tercipta perdamaian abadi melalui kontrak sosial yang dibangun oleh kerjasama antara individu-individu yang memiliki moral tinggi yang kemudian berjuang untuk mencapai akhir damai. Setelah kami memaparkan kondisi perang Rusia-Ukraina serta menjelaskan konsep dan teori liberalisme klasik, maka selanjutnya kami akan menganalisis dan menjawab pertanyaan dari fokus utama kami, yaitu apa 3 alasan utama Rusia menginvasi Ukraina dalam perspektif liberalisme klasik. 1. Rendahnya indeks demokrasi kedua negara. Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki akar yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang perlu diperhatikan secara rinci. Dalam perspektif liberalisme klasik, demokrasi dianggap sebagai pilar penting dalam mencapai perdamaian dan stabilitas internasional. Demokrasi memberikan mekanisme yang inklusif untuk menyelesaikan konflik politik dan menghindari kekerasan. Selain itu, demokrasi juga melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kebebasan individu, dan membangun institusi yang bertanggung jawab. Namun di Ukraina, meskipun terjadi kemajuan dalam reformasi demokratis setelah revolusi oranye pada tahun 2004 dan revolusi Euromaidan pada tahun 2014, negara ini masih menghadapi masalah yang serius. Salah satunya adalah tingkat korupsi yang tinggi yang melibatkan elit politik dan bisnis. Korupsi ini merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Selain itu, ketimpangan kekayaan yang signifikan antara kelompok-kelompok elit dan masyarakat umum menciptakan ketidakpuasan sosial yang menjadi sumber ketegangan politik. Kemudian pengaruh oligarki juga menjadi masalah penting di Ukraina. Kelompok-kelompok kaya ini memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar dan seringkali mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pengaruh mereka yang kuat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan dapat merusak upaya membangun demokrasi yang kuat. Selain itu, lemahnya sistem hukum dan ketidakpastian politik juga menjadi sumber ketidakstabilan dalam negeri. Sistem peradilan yang rentan terhadap intervensi politik dan manipulasi menghambat penegakan hukum yang adil dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketidakpastian politik yang seringkali muncul akibat perubahan pemerintahan dan konflik politik juga berdampak negatif terhadap stabilitas negara. Sementara itu di Rusia terdapat permasalahan serius terkait demokrasi dan hak asasi manusia, pemilihan yang tidak sepenuhnya bebas dan adil, serta kendali negara terhadap media, membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat perkembangan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan terhadap kegiatan oposisi dan penindasan terhadap aktivis pro-demokrasi, juga menjadi masalah yang mencuat dalam konteks ini. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan kurangnya pemisahan kekuasaan yang efektif melanggar
prinsip-prinsip demokrasi liberal. Menurut Indeks Demokrasi Freedom House tahun 2021, Rusia mendapatkan skor 20 dari 100 dan diklasifikasikan sebagai negara tidak bebas. Ukraina mendapatkan skor 62 dari 100 dan diklasifikasikan sebagai negara setengah bebas. Sementara itu, menurut Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit atau EU tahun 2020, Rusia mendapatkan skor 3,11 dari 10 dan diklasifikasikan sebagai otoritarian penuh. Ukraina mendapatkan skor 5,88 dari 10 dan diklasifikasikan sebagai demokrasi cacat. Dari sini saja dapat kita simpulkan bahwa demokrasi di kedua negara memang dapat dianggap buruk. Rendahnya indeks demokrasi di kedua negara ini menciptakan ketidakstabilan dan kerentanan yang dapat memicu konflik. Dalam hal ini, Rusia mungkin melihat peluang untuk melindungi kepentingan dan memperluas pengaruhnya di Ukraina dengan memanfaatkan situasi yang belum stabil. Mereka dapat mengklaim bahwa mereka ingin memperbaiki situasi politik dan kestabilan di Ukraina, tetapi invasi militer tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal dan prinsip non-intervensi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah demokrasi di kedua negara melalui reformasi yang lebih lanjut, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem politik dan hukum. Hanya dengan memperkuat fondasi demokrasi, Ukraina dan Rusia dapat mencapai stabilitas dan perdamaian yang lebih baik. 2. Rusia melanggar prinsip anti-dominasi. Pada tahun 2014, Rusia melanggar prinsip anti-dominasi dengan menginvasi Ukraina. Konflik ini dimulai dengan aneksasi Rusia atas menanjung Crimea di Ukraina atas nama melindungi populasi etnis Rusia yang tinggal di sana. Tindakan ini tidak diakui oleh komunitas internasional dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Setelah aneksasi Crimea, Rusia diketahui mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, terutama wilayah Donetsk dan Luhansk. Kelompok separatis ini secara ilegal mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Rusia mendukung kelompok separatis ini dengan dukungan militer, senjata, dan personel. Melalui invasi ini, Rusia melanggar prinsip-prinsip hukum internasional termasuk kedaulatan negara dan integritas wilayah. Aksi Rusia ini telah mendapat banyak kecaman dari komunitas internasional dan berbagai sanksi telah diberlakukan terhadap Rusia sebagai respon atas pelanggaran tersebut. Melihat dari kacamata liberalisme klasik, tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina dan melanggar prinsip anti-dominasi dan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdamaian demokratis kan berpendapat bahwa negara-negara demokratis cenderung menjalin hubungan damai dan menghormati kedaulatan negara lain. Sementara, negara yang bersifat otoriter cenderung menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, tindakan Rusia yang melanggar kedaulatan Ukraina dan menggunakan kekuatan untuk menganeksasi Crimea dan mendukung kelompok separatis di wilayah timur Ukraina bertentangan dengan prinsip liberalisme Kantian. Prinsip anti-dominasi menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain serta mendorong kerjasama dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan. 3. Peran PBB yang tidak merefleksikan paham liberalisme klasik mengenai federasi internasional. Peran PBB yang tidak merefleksikan paham liberalisme klasik mengenai federasi internasional berkaitan dengan kurangnya kemampuan PBB dalam membangun mekanisme federasi internasional yang efektif. Federasi internasional merupakan konsep liberalisme klasik yang menekankan kerjasama, integrasi, dan pemecahan masalah bersama antar negara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Pertama, PBB belum mampu secara efektif mencegah eskalasi konflik dan mengambil tindakan tegas untuk menjamin keamanan dan kedaulatan Ukraina. Prinsip dasar liberalisme klasik menekankan perlindungan terhadap negara yang sedang diserang atau mendapatkan ancaman teritorial, dan PBB seharusnya memiliki mekanisme yang kuat untuk menjamin hal ini. Namun dalam kasus ini PBB belum mampu melaksanakan tugas tersebut dengan memadai, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Ukraina. Kedua, prinsip liberalisme klasik juga menekankan pada pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Ukraina-Rusia, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat, penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang terlibat, dan kehadiran milisi yang tidak sah di wilayah Ukraina. PBB seharusnya berperan aktif dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk menghormati norma-norma ini. Namun PBB belum berhasil melakukan tindakan yang efektif untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Ketiga, dalam hal pemecahan konflik, PBB belum mampu menyediakan mekanisme yang efektif untuk memediasi dan negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Prinsip liberalisme klasik menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. Namun PBB belum mampu memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga konflik terus berlanjut. Ketiga hal tersebut mencerminkan ketidakmampuan institusi ini dalam merefleksikan paham liberalisme klasik mengenai federasi internasional. PBB perlu memperkuat kapasitasnya untuk melindungi kedaulatan negara, memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Dalam hal ini, perlu dilakukan reformasi yang mendalam agar PBB dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip liberalisme klasik dalam menjalankan peran sebagai lembaga federasi internasional. Kesimpulan dari alasan utama Rusia menginvasi Ukraina diakibatkan dari berbagai aspek. Melalui perspektif liberalisme klasik, diantaranya adalah dari aspek rendahnya indeks demokrasi kedua negara, pelanggaran prinsip anti-dominasi, dan peran PBB yang tidak mencerminkan liberalisme klasik dari prinsip federasi internasional. Demokrasi yang dalam liberalisme klasik dianggap sebagai pilar penting untuk mencapai perdamaian dan stabilitas internasional justru bertolak belakang dengan kondisi kedua negara tersebut. Karena kedua negara tersebut memiliki indeks demokrasi yang rendah dan tidak sempurna yang menciptakan instabilitas politik dan ketidakpuasan sosial. Hal tersebut menjadi pemicu konflik. Tindakan aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia melanggar prinsip anti-dominasi. Rusia mengabaikan kedaulatan nasional dan integritas teritorial dalam prinsip hukum internasional yang sebenarnya penting bagi negara-negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain dan berkomitmen untuk bekerja sama dan berdialog dalam menyelesaikan perselisihan serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Peran PBB dalam penyelesaian konflik diperlukan reformasi mendalam. PBB perlu mempertegas dalam melindungi kedaulatan negara, memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Reformasi ini bertujuan agar PBB dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip liberalisme klasik sebagai lembaga federasi internasional yang dapat menjalankan peran sesuai dengan prinsip liberalisme klasik. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure you'll see my face. Who's gonna save me?